wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur, mulai dari nikmat iman, Islam hingga kesehatan, dan Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, bertemu di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir membantu saya membuat tugas. Sebenarnya di sini dibilang pengajian bukan, dibilang apa ya? Dibilang ngaji bersama juga bisa jadi sih. Karena saya pengen saling sharing aja gitu. Gimana kabarnya semua, pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Yang lagi kuliah sekarang, yang lagi dikejar-kejar tugas, jangan lupa makan ya teman-teman, biar jangan terlalu dipikirin tugas mah, dinikmati, disyukuri, dijalani, biar selesai. Kalau dipikirin doang mah nggak bakal selesai kan? Dikerjakan juga, iya betul, dikerjakan sih yang pastinya. Tapi jangan lupa makan, jaga kesehatan ya teman-teman. Sebelum mulai ke materi, ke pembahasan kita nih malam ini, bentar. Saya sebenarnya ada rencana nih teman-teman, kayak pengen mengadakan acara setiap minggu gitu. Hari apapun, kayak hari weekend lah, biar semua pada free gitu. Setiap minggunya, bisa malam, bisa sore, bisa siang, kita tuh ngadain ngaji bersama gitu tuh. Kayak diskusi bareng tentang apa sih, paling fikih lah yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita gitu, yang kepake, berguna gitu di kehidupan sehari-hari kita. Kayak mengeluarkan ide-ide, pendapat gitu. Kita tuh saling sharing gitu tuh. Pengen sebenarnya kayak ngadain acara kayak gitu. Pada setuju gak sih? Ya. Setuju. Mau gak? Mau. Bener gak setiap minggu ya? Ya. Boleh lah, kita atur aja jadwalnya, oke? Siap sholat subuh. Oke. Wih, habis sholat subuh. Iya. Masya Allah. Tidur lagi gak? Enggak. Udah merem. Oke. Mari kita buka pembahasan pada malam hari ini. Sebelum mulai, saya pengen ngajak teman-teman bersolawat terlebih dahulu nih. Boleh? Boleh. Maunya solawat apa nih? Syariah. Oke, boleh. Biar ilmunya barokah ya. Amin. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil uqabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa ghamamu
fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mulai aja kali ya. Di sini saya mau membahas tentang niat dalam waktu belajar. Saya ngambil dari kitab Ta'lim Muta'alim. Ada yang pernah belajar kitab Ta'lim Muta'alim? Wih, kayaknya ini Mas senior ini. Udah hatam berapa kali, Teji? Berapa kali? Masya Allah, ini udah ngelotok ya nih kita pikir udah. Kayaknya ilmunya udah di luar kepala, saking di luar kepalanya pada hilang-hilang ya enggak? Ya Allah, makanya sekarang kita ini lagi nih, review lagi nih materinya yang telah kita pelajari. Pasti ini belajarnya dulu banget kan? Iya, Ya udah, kita ulang lagi bersama ya. Kalau ada yang mau ngasih sanggahan, boleh ya. Ngomong aja, kita sharing di sini, bukan saya menjadi guru, bukan, kita sama-sama belajar di sini ya, teman-teman. Oke. Langsung saja di sini saya membacakan pasal tentang niat waktu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Finiyati hale tetep ing dalam mertelakaken niat. Fi hali ta'alumi ing dalam tingkah belajar. Pasal ini menjelaskan tentang niat dalam waktu belajar. Lanjut. Kumalabuda kari-kari ore kudu ore iku maujud minan niati saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mangsane gelati ilmu. Idi karena an-niyatu utawi niat ia iku utawi iya niat al aslu fi jami'il aqwali iku dadi asale ing dalem sekabehe pira-pira tingkah. Dikaulihi karena ucapane Nabi alaihi atase Nabi assalatu wassalamu utawi rahmat dan keselamatan ing atase Allah. Ing lafaz innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati angin pastine al amalu utawi pira-pira amal binniyati kelawan pira-pira niat. Hadis sahih iku hadis sahih. Di sini dijelaskan wajib berniat waktu belajar sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal. Jadi kita belajar itu harus dengan niat. Niat belajar itu apa? Ada niatnya enggak? Ada. Apa? Pinter Ustaz. Bukan cuma buat pinter. Nanti selanjutnya dijelaskan niat belajar itu harusnya bagaimana gitu ya. Kenapa harus niat? Sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal. Kayak misalkan kita mau melakukan apapun itu pasti dengan niat. Kalau nggak niat emang nggak bakal dikerjain, ya nggak sih? Ya. Jadi niat itu pokok dari segala hal yang bakal kita lakuin. Teman-teman tahu nggak sih bedanya niat sama keinginan? Beda. Beda. Nggak tahu. Hah? Bedanya apa tuh? Kalau niat itu pasti bakal terjadi dengan dalam waktu itu juga bisa jadi. Kalau niatnya pasti bakal dilakukan kayak gitu. Kalau keinginan itu ada apa tuh namanya? Ada strateginya, ada rencananya gitu tuh. Masih direncanakan, masih diangan-angan. Misalkan kita pengen pergi ke Bandung gitu. Itu kan baru keinginan kan? Tapi belum pasti terlaksana karena kita pasti memikirkan biayanya, jaraknya, nanti waktunya, segala pasti dipikir. Jadi niat sama keinginan itu beda. Kalau niat di waktu itu juga bakal bisa terjadi, pasti sih. Karena kayak sholat aja kan, kayak saya niat sholat
pasti langsung dikerjain. Nah kalau keinginan tadi itu ada strukturnya, ada strateginya. Jadi niat pasti terjadi, kalau keinginan itu belum pasti terjadi, tapi pasti ada niatan, tapi terangan-angan lah kayak gitu. Nah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau berbuat baik nih, itu kan niat baik, pasti ya insya Allah itu tuh hasilnya perbuatan kita juga bakal ikut baik. Kalau misalkan niat kita buruk, pasti perbuatan itu bakal hasilnya bakal buruk. Misalkan kita niatnya buruk tapi perbuatannya baik, itu hasilnya bakal apa? Bakal buruk. Ya enggak? Setuju enggak? Apa ada sanggahan? Boleh. Ini aja diskusi bareng. Sanggahan itu apa, Ustaz? Kayak apa ya? Menyanggah karena mungkin ada pendapat dari Bu Ila gitu tentang nggak setuju sama yang saya omongkan kayak gitu. Ada yang mau nyanggah? Gimana Mbak Naya? Hah? Kayaknya tadi bingung nih mau bilang setuju apa enggaknya. Karena pengetahuan saya sih kayak gitu ya. Kalau misalkan niat kitanya baik tapi perlakuannya buruk atau sebagainya, itu hasilnya itu bakal tetap dicatat amalnya tuh buruk gitu. Gimana? Ya. Iya? Ya. Gimana ya? Gak apa-apa. Lanjut, Ustaz, lanjut. Nah, hadis itu hadis sahih ya teman-teman. Nah, selanjutnya lanjut ya. Ngantuk nggak nih? Ya, masih semangat. Semangat ya. Sore. Masih sore. Semangat. Oke lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan diriwayataken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam apalafat kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husni niyati min amalil akhirah. Kam pira-pira min amalin utawi saking amal yatasawwaru iku nerima kepetak ieu amal bisurati kelawan rupa pira-pira bisuratil amali kelawan rupa pira-pira amal dunia amal dunia wa yasiru lan dadi ieu amal bihusni iku kelawan sebab bagus bihusni niyati iku kelawan sebab bagus niat min amalil akhirah saking pira-pira amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah tsumma yasiru min a'malid dunya min bisu'in niyati. Wakam lan pira-pira min amalin utawi saking amal yatasawwaru iku nerima kegambar bisuratil a'malil akhirah kelawan rupane pira-pira amal akhirat. Tsumma yasiru mangka kari-kari dadi ieu amal min a'malid dunya iku tetep saking pira-pira amalid dunya bisu'i niyati kelawan sebab alani niat. Nah, Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat yang karena baiknya niatnya. Maksudnya di sini bahwa banyak tindakan yang secara lahiriah tanpa seperti kegiatan duniawi, namun didasari dengan niatnya tuh baik, itu tuh bisa ngebuat amal itu dibawa ke akhirat kayak gitu. Jadi kita berbuat baik di dunia itu kan menjadi amal dunia, itu juga bisa membuat amal akhirat juga. Contohnya kita makan ya, kita makan minum, kita diniatkan makan minum itu agar tubuh kita itu sehat,
agar ibadah kitanya itu kuat, itu kan niatnya baik, niatnya ibadah kayak gitu, paham? Misalkan contoh lagi, kita tidur, kita tidurnya diniatkan untuk saya tidur mau bangun malam nih, mau sholat gitu, atau itu kan niatnya untuk ibadah kan. Nah, atau niat kita tidur biar paginya itu semangat untuk menjalankan kegiatan yang bakal kita kerjakan di pagi hari sampai malam lagi, itu kan sama aja ibadah, kayak kerja kayak gitu, mencari nafkah gitu. Nah itu amal dunia yang menjadi amal akhirat juga. Atau sebaliknya teman-teman, ada banyak sekali amal perbuatan yang berbentuk amal akhirat kemudian menjadi amal dunia sebab buruknya niat. Maksudnya banyak tindakan yang secara lahiriah tampak seperti ibadah atau amalan akhirat, namun karena didasari oleh niat buruk, kayak seperti ria, pengen dipuji orang lain, amalan tersebut menjadi tidak ternilai di mata Allah, bahkan bisa mendatangkan dosa. Contohnya, kita sholat itu pengen dicap orang lain itu, wih ini makanya orangnya alim, rajin sholat, rajin ibadah, kayak gitu tuh. Jadi niatnya tuh pengen, saya ini pengen kelihatan alim gitu. Jadi kan pengen dipuji sama orang lain ya, itu kan bisa berdampak dosa, bernilai dosa gitu. Atau kita sedekah ke, misalkan kita sedekah di misalkan kita lagi biasa setiap tahunnya ada PHBI yang bagi-bagi anak yatim, itu apa sih? Muharram ya, satu Muharraman ya. Nah, di situ kan biasanya anak yatim itu kan disantunin ya. Siapa yang mau nyantunin gitu? Misalkan siapa nih? Pojaten. Misalkan Teh Atin pengen tahun ini bagi-bagi nih ceritanya, amin gitu. Tapi niatnya harus baik ya Teh Atin, jangan niatnya buruk. Nih, misalkan Teh Atin, ini mah contoh aja Teh Atin, jangan tersindir, ini mah buat contoh aja. Jangan tersinggung. Sombong. Nih misalkan Teh Atin pas lagi acara itu, dengan pedenya nih ya, saya nih bagi-bagi gitu nih. Tahun ini nih saya bagi-bagi sama anak yatim. Pengen dilihat, cuma pengen dilihat orang lain doang, pengen dipuji orang lain bahwasannya, wih iya pun Teh Atin pun bagi kan konten ya. Nah kayak gitu, jadi jangan diniatkan untuk pengen dilihat orang lain, pengen dipuji orang lain, harus diniatkan secara baik, pengen mencari pahala lah, pengen cari amalan akhirat, pengen cari amalan dunia gitu tuh. Nah itu tuh nggak boleh teman-teman, harus niat dengan baik. Jadi begitu ya teman-teman, misalkan kita ingin melakukan perbuatan hal apapun, harus diniatkan yang baik agar bernilai ibadah dan bisa menjadi amal dunia sekalipun amal akhirat. Nah sebelumnya kayaknya mohon maaf ini, tadi kan ngebaca mananya ya, kayaknya mau langsung aja nih baca ini aja, gak usah dibaca mananya untuk mempersingkat waktu ya. Kayaknya teman-teman udah pada ngantuk ini, apalagi Bu Ila ini udah udah clear ya. Udah kelentak-kelentuk ya Bu Ila. Iya, Oke, lanjut. Ini ke pembahasan paling dalam ini, niat kita nih belajar itu untuk apa. Tapi sebelumnya saya mau tanya teman-teman, udah ada yang tahu belum sih nih kita niat belajar itu untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu? Menambah wawasan. Bisa jadi, boleh masuk. Ada yang mau nambahin? Untuk apa kita belajar tuh diniatkan untuk apa? Teh Uul? Untuk apa Teh Uul belajarnya? Hah? Mbak? Mbak? Memberi jawaban?
melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Wih, boleh masuk. Datin? Datin? Apa niat belajar itu untuk apa sih? Kita mudahkan. Supaya sukses. Supaya sukses, Bu. Intinya banget ya langsung. Supaya sukses gitu. Pasti sih itu mah, insya Allah kita semua di sini bakal sukses. Oke, boleh menghilangkan kebodohan. Apa Datin? Datin apa nih? Niat belajar untuk apa? Biar pintar, biar bisa Apa biar bisa pelajaran itu mempelajari, biar mengerti. boleh masuk. Nah, di kitab Ta'lim Muta'alim ini dijelaskan. Nih, saya bacain dulu ya. Wayan bagi an yawiyal muta'allimu bitolabil ilmi ridha Allah wa daral akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya ad-dini wa ibqa'il islami fa imbaqal islami bil ilmi wala yashihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Jadi teman-teman, di kitab Ta'lim Muta'alim ini dijelaskan bahwa kita belajar itu hendaklah diniati untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan ini mah kita niat belajar itu pengen dipandang pinter gitu. Pengen dilihat orang tuh, iya, resepan kayak nggak ngomong pinter kan pribadi ya bilang. Kuliah ning UIN. Oh iya kayak gitu coba, iki makanya kuliah di UIN, jadi Masya Allah kayaknya ilmunya mantap ini. Kemana-mana ilmunya sejagat-jagat kan. Nah, jadi niat kita itu harus diluluskan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala biar ilmunya itu barokah. Yang kedua untuk mencari kebahagiaan akhirat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu untuk memerangi kebodohan diri sendiri dan kebodohan orang lain. Tapi sebelum itu kita mencari ilmu itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa menerapkan ilmu itu di kita, di kehidupan kita udah bahasanya udah bisa lah, udah benar gitu tuh, udah istiqomah, baru kita memerangi kebodohan orang lain dengan meng-sharingkan kayak gini nih, kayak sharing ilmu gitu, mentransfer ilmu gitu, mengajarkan kepada teman-teman kita, ke anak-anak kita, baru jadi kita harus memerangi kebodohan diri kita sendiri, baru memerangi kebodohan orang lain. Jadi niat menuntut ilmu itu, niat belajar itu untuk memerangi kebodohan diri sendiri, juga memerangi kebodohan Orang lain. Selanjutnya untuk mengembangkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Maksudnya mengembangkan agama dan melanggengkan Islam itu kita di zaman sekarang ya kayaknya kurang pengajaran tentang agama Islam gitu, apalagi di zaman-zaman anak modern sekarang, terus di zaman digital ini gitu tuh, di zaman modern yang apa-apanya serba instan gitu kan ya. Tapi bisa aja sih kita mencari ilmu lewat sosial media untuk memperkuat, untuk mengembangkan ilmu agama gitu. Tetapi alangkah baiknya, saya pernah dibilangin kalau bahwasannya kita tuh belajar harus ada gurunya. Ya nggak sih Teh Hilda? Betul. Kenapa itu sih? Kenapa ya? Sebab jika kita belajar tidak langsung bersama gurunya itu ibarat kita berguru dengan syaitan. Iya kayak gitu teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita belajar itu langsung dengan guru, walaupun di dengan ahlinya kayak gitu. Walaupun di zaman sekarang, di era digital ini yang merajalela, yang makin kuat gitu ya, belajar aja instan, bisa lewat YouTube gitu, sama aja sebenarnya, cuma kan kayak nggak langsung interaksi gitu tuh. Jadi kalau di jurusan saya mah komunikasi Islam itu penyiaran komunikasi di Islam itu diajarkan kalau misalkan kita
berbicara nih, kalau nggak langsung tatap muka langsung gitu, tidak langsung berhadapan, itu katanya mah komunikasinya nggak efektif kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita belajar dengan ahlinya atau dengan gurunya. Jadi kesimpulannya di sini, niat belajar itu yang pertama apa? Mencari ridho Allah. Iya. Yang kedua, Kebahagiaan. yang ketiga, menghilangkan memerangi kebodohan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, untuk mengembangkan agama Islam dan melanggengkan Islam. Oke, selanjutnya wayanwi bihi syukru ala ni'matil akli wa sihatil badan wala yanwi bihi akbaran nasi alaihi wala istijlaba fadhamid dunya wal karamata indal sultani wa ghairi. Jadi di sini dengan belajar pula hendaklah kita diniati untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan yang sehat. Jadi niat belajar kita juga harus diniatkan untuk kenikmatan yang telah Allah berikan, yaitu berupa akal dan badan yang sehat. Terus belajar juga jangan diniatkan untuk mencari pengaruh di hadapan manusia. Contohnya, iya kayak tadi yang dijelaskan di awal, kayak kita tuh diniatkan belajar untuk dilihat orang lain, dipuji orang lain, kayak gitu. Terus kenikmatan dunia ataupun kehormatan di depan sultan dan penguasa-penguasa lainnya. Jadi kita tuh kayak pengen belajar itu biar ngeiniin yang mengalahkan para ahli-ahli ilmu kayak gitu tuh. Itu tuh nggak boleh. Jadi harus mensyukuri yang telah kita dapatkan kayak gitu. Nah, selanjutnya ini udah memasuki kalau kita sudah mendapatkan ilmu nih, udah merasa klimaksnya. Ya, kalau kita udah mendapatkan ilmu, kenikmatan ilmu tuh kayak gimana ya? Nah, di sini dijelaskan juga nih. Wadzalika li'anna man wajada ladatal ilmi wal amali bihi qalama yarghabu fima 'indan nasi ansyadana Syekhul Imamul Ajalu Ustadu Qawamuddin Wadzalika li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qalama yarghabu fima 'indan nasi. Jadi demikian itu, barang siapa saja yang telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya akan harta benda dunia. Maksudnya di sini kalau kita udah merasakan kenikmatan ilmu yang telah kita dapatkan nih, kita udah belajar sungguh-sungguh, kayak saya udah bisa nih buat ngelakuin ini dengan ilmunya tersendiri, itu tuh kita tuh bisa mengurangi kayak kegemaran kita tuh terhadap dunia gitu tuh, bisa mengontrol lah. Kalau kita udah punya ilmu, kayak nggak pengennya tuh pikirannya tuh dunia aja gitu tuh. Jadi balance lah sama akhirat juga gitu, bisa ngontrolnya gitu. Kalau udah punya ilmu bisa menahan nafsunya gitu. Jadi kenikmatan dunia yang berlebihan itu keinginannya tuh sedikit kayak gitu. Oke teman-teman, jadi pembelajaran kali ini kesimpulannya yaitu, ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya? Tidak. Boleh angkat tangan? Ustazah saja. Boleh. Jadi kesimpulannya pada pembahasan kali ini, pada materi kali ini, kita belajar itu diniatkan untuk mencari ridho Allah, mencari kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan diri sendiri, juga kebodohan orang lain, dan memperkuat agama Islam. Dan tambahan, mensyukuri nikmat akal dan badan sehat. Jadi mungkin itu kesimpulannya pada materi kali ini. Gimana? Semoga bermanfaat ya teman-teman, ilmu yang telah saya sampaikan.
Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Semoga nanti ada kesempatan waktu kita bisa belajar bersama lagi. Oke, tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam